Halo sahabat, assalamualaikum. Apa kabar? How are you? I'm fine. Saya doakan kepada sahabat subscriber semuanya tetap dalam keadaan sehat. Di kesempatan ini saya sedikit sharing-sharing tentang hitungan seledri atau pasca panen seledri. Ketika sampean punya lubang tanam yang cukup banyak atau sedikit, itu bisa kalian buatkan jadwal. Dalam satu meja itu ada 30 paralon pun lebih bagus sahabat ya. Ya, dibuat 30 paralon dalam satu meja ya, biar lebih gampang hitungannya, atau 20 paralon seperti itu ya. Ya kalau ganjil pun nggak apa-apa ya, kalkulator dimainkan ya sahabat ya. Jadi dalam satu lonjor paralon kan ada 4 meter itu. Di 4 meter itu dilobangin 23 paralon. Saya sarankan 22 paralon, 23 paralon. Karena memang sudah terbukti punya teman saya yaitu Bro Ripin yang lubang tanamnya segitu dan hasilnya luar biasa, mantap. Makanya saya akan sharing-sharing ke sampean dan ini tidak ada tutup-tutupan sama sekali. Yang pertama Anda niatkan dulu ketika ingin berhidroponik. Berhidroponik ini saya akan sharing di perseledrian ya, di seledri. Karena kenapa saya membuat sebuah channel dan sekarang bulan-bulan ini ya saya upload di seledri, kebanyakan di seledri. Karena nomor satu, saya ada sedikit kesibukan yang lain ketimbang maksudnya selain seledri, selain di hidroponik. Dan saya mengupayakan seperti apa seledri, seperti apa hidroponik bisa berjalan. Karena saya karena saya mencoba untuk menanam selada, menanam yang lain. Itu memang butuh kendaraan dan harus agak lumayan jauh tempatnya untuk mengirim. Karena untuk di daerah saya, daerah Ulu Belu, belum begitu banyak yang mengkonsumsi. Jadi untuk perputaran lebih banyak, untuk selada itu belum begitu banyak gitu ya. Dan dalam satu meja kalau kita langsung mau habiskan agak kesulitan. Makanya agak jauh saya mengirimnya dari Ulu Belu ke tempat pengepul itu 1 jam setengahan. Dan PP ya harus 2 jam, 3 jam gitu kan. Sedangkan kalau dibuat jadwal 1 minggu sekali seperti itu sangat luar biasa. Tapi ya balik lagi sahabat, ketika mejanya sudah banyak, sebenarnya tidak masalah kalau untuk nyuruh orang dan dibayar gitu ya, itu tidak masalah. Jadi yang penting dapat profit, walaupun dalam satu meja itu dapat misalkan 400-an ribu atau 300 ribu bahkan 100 ribu. Yang penting dari perawatan, dari pupuk, semuanya sudah kebantu dari situ kan, seperti itu. Dan balik lagi ke topik seledri, saya tidak ke yang lain-lain ya, seledri. Karena seledri alhamdulillah ada pengepul yang dekat di rumah saya, dan tidak pakai motor pun sudah sampai ke pengepul. Nah, itu salah satu hal yang saya pilih karena sangat gampang untuk penjualan. Itu sebenarnya yang krusial, yang terpenting saya di situ, dan deket banget gitu ya. Untuk di seledri memang gampang-gampang susah ketika yang belum terjun ya.
Tapi saya di sini sangat-sangat terbuka, tidak ada tutup-tutupan sama sekali untuk di penanaman seledri. Jadi monggo yang mau belajar, yang mau ke rumah saya, ayo saya pandu, saya bimbing dengan bener rasa ayo gitu ya, rasa mengajak. Terus 100% saya mendukung sampean semua yang mau berhidroponik, yang ada di daerah Lampung, di luar daerah Jawa. Misalkan di daerah Jawa itu, di daerah tempat sampean itu belum ada, monggo kesini sahabat ya. Tempat tidur ada, yang mau bersilaturahmi monggo kesini. Kalau untuk makan seadanya ya, ya saya makan daun singkong, ya sampai juga makan daun singkong, kan bahasa kasarnya seperti itu. Sahabat, di satu meja hidroponik itu dalam satu meja untuk punya Bro Ripin yang memang benar-benar mereka, atau kok mereka pula, yang sudah benar-benar Bro Ripin itu menganalisa. Dan memang benar-benar saya sudah meyakini kalau untuk punya Bro Ripin itu manajemen atau penataan dalam penanaman, terus untuk kilogramnya dan berapa lubang tanam itu sudah tertata semuanya punya Bro Ripin ya. Dan dia memang kuliah di manajemen informatika. Jadi termanajemen dalam hal apapun itu dia sudah berpikir lebih tajam dan bisa fokus juga Bro Ripin. Dan ketika sudah melakukan pengembangan sudah enak. Di satu meja kita buatlah untuk 3 paralon ya. 30 paralon itu dikali aja 23 dikali 30. Monggo di kalkulator saja. Kita ibaratkan buat 60 kiloan saja, tidak usah 1 kintal ya. 60 kilo itu bisa lebih. Dan dalam 1 kilo kita buat aja 10.000, berarti sudah 600.000. Dan punya Bro Ripin itu sudah 1 minggu panen. 1 minggu panen berarti 1 minggu itu dapat 600-an ribu. Itu masih kotor sahabat ya, 600.000. Ketika sudah punya 4 meja ya, ketika sudah punya 4 meja berarti 600.000 dikali 4 ya, 2 jutaan. Seperti itu kan, 2.400.000. Bener gak? Bener ya. Nah 2 juta, yang 400 itu buat beli pupuk dan listrik ya, beli pupuk dan listrik. Itu dalam 1 bulan dapat segitu. Itu cuman 4 meja. Punya Bro Ripin itu cuman berapa lonjor ya? Dalam 1 meja itu ada 24 meja. 24 meja. Ada 24 lonjor paralon. Tidak sampai 30 seperti itu sahabat. Cuman 24 kalau nggak salah ya. Pokoknya tidak sampai 30. 24 lonjor paralon dalam 1 meja. Itu pernah tembus 1 kintal ya. Tembus 1 kintal. Dan untuk sekarang susut karena untuk sekarang kita menganalisa semakin berani bermain pupuk atau bermain nutrisi untuk ppm-nya lebih tinggi, itu bobotnya lebih besar. Itu sangat mempengaruhi. Silahkan dicoba ya, silahkan dicoba. Untuk nutrisi ajek misalkan di 800 itu bisa dalam 1 meja bobotnya saya yakini 70 kiloan bisa tembus sahabat. Seperti itu. Ya seperti itulah hitung-hitungannya ya. Jadi mau berapa sampean setiap bulannya untuk
gajian, itu berapapun yang sampean bangun, berapa instalasi yang sampean bangun, ya disitulah kelipatannya. Ya, ketika sudah punya 10, misalkan ya, 10 meja, tinggal dikalikan saja. Kalau misalkan harga 10.000 aja, kita buat 10.000 aja ajak. Ya, 10.000 dikali 10. 10.000 kali 10. 10.000 dikali 60 dalam satu meja dan 60 kilo atau 50 kilo. Itu kita kecilkan ya. Ya. Kalau sampai menggunakan nutrisi yang tinggi, 800-an sampai 1.000 lebih, itu bisa 1 kintalan. Itu saya yakini. Nah, tinggal dikalikan saja. Saya buat tadi 60 kilo, berarti 600.000 dalam satu meja. Berarti kalau untuk 10, 600 kali 10, 6 kali 10, ya 6 juta. Iya kan? Ya tinggal dikalikan saja, 600.000 dikali 10 meja, 6 juta. Misalkan yang 5 juta buat apa? Buat pegangan, ya. Yang 1 juta buat beli nutrisi dan listrik, ya. Seperti itu. Ya, seperti itulah cara sedikit untuk kita berhitung di tanaman seledri yang kita menggunakan hidroponik, tetapi tengkulaknya masih sistem yang konvensional. Saya yakini sahabat, kalau dari awal kita nanam, terus kita sudah punya hasil, dan hasilnya banyak, kita bisa panen setiap minggu dan panennya itu berkintal-kintal, dan kita kedepannya insya Allah dapat kenalan yang lebih bagus. Di atasnya tengkulak, dan di atasnya tengkulak lagi sudah otomatis bisa terbentuk karena kita sudah punya tanaman dan produksi yang memang benar-benar kita ada. Itu makanya jangan selalu berpatokan, waduh masa hidroponik di tengkulak. Ya, kita harus dari kecil, yang penting kita bisa jual. Ya wes gitu aja sahabat. Sedikit sharing di pagi hari ini, di pagi-pagi ini saya sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.